Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Infinix Note 7 Lite, Note 7 Lite, dan pada saat video ini dibuat, HP ini dijual dengan harga resmi 2,1 jutaan. Tapi kalau kamu belinya ikutan flash sale di Lazada, kamu bisa beli dengan harga cuma 2 juta kembali 1000 atau 1.999.000. Kamu bisa cek deh link di deskripsi video untuk beli atau untuk cek harga dari Infinix Note 7 Lite ini. Dan di harga segini, Infinix Note 7 Lite ini tuh, ya kalau dilihat dari segi desain dan build quality sih udah pas ya. Bahkan di harga setara, ini udah kelihatan mewah, udah berasa mewah. Pakai bodi berbahan polikarbonat yang didesain mirip kaca dengan warna gradasi. Yang saya punya ini warnanya forest green atau hijau hutan. Tepian bodinya juga udah dibuat melengkung, jadi cukup nyaman di genggaman. Cuma ya, bodi kaca kayak gini, terus glossy-glossy gini tuh, apalagi warna gelap gini, bikin HP ini jadi gampang banget nempel-nempel, bercak-bercak sidik jari sob. Jadi kalau kamu bukan orang yang suka HP-nya pakai casing, sering-sering deh elap nih HP. Kalau tampak depan nih, ini yang di atas standar. Di kelas harga segini, Infinix Note 7 Lite ini udah pakai layar bergaya punch hole display. Ya, walaupun bezel bawahnya masih cukup lebar, tapi jadi kelihatan HP yang harganya lumayan mahal kan? Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang sekaligus jadi fingerprint scanner. Sementara di sisi bawah ada port audio, lubang mic, port micro USB, dan grill speaker yang potongannya udah halus nggak tajam di kulit. Sementara di sisi kiri ada slot kartu yang bisa nampung 2 nano SIM dan micro SD sekaligus. Jadi kalau mau nambah kapasitas penyimpanan nggak perlu ngorbanin SIM 2. Dan HP ini juga udah bisa baca semua kartu 4G di Indonesia dan juga udah VoLTE ready. Ya kayak yang tadi saya bilang, kalau untuk desain dan build quality, HP ini udah berasa mewah banget di kelas harga setara. Coba deh kamu cari HP yang di harga kelas 2 jutaan lebih dikit atau kurang dikit, ada nggak yang desain dan build quality-nya kayak gini? Ya walaupun sayangnya ya, ketidaknyamanan pakai fingerprint di sisi kayak gini tuh kalau kita lagi pegang-pegang begini tuh kadang-kadang suka nge-scan sendiri. Jadi getar-getar sendiri gitu. Nah, sementara untuk kualitas visual dari HP ini, layarnya udah 6,6 inch dengan resolusi layar HD+. Dan rasio layarnya juga udah 20:9, jadi lebih sinematik dan lebih enak buat main game. Kenapa sob? SD Plus di ukuran segini burik? Kamu belum lihat sendiri sih. Ini udah lumayan jernih sob. Udah lumayan bikin puas. Ya kalau buat sekedar sosial media, browsing-browsing, chatting, multitasking, ya udah nyaman banget layarnya. Dilihat dari berbagai sudut, masih cukup tajam dan jernih sob. Buat nonton YouTube juga udah asik. Apalagi kalau lagi nonton terus ada pesan masuk, kita tinggal tap aja notifnya kayak gini. Dan jendela pesan akan kebuka tanpa harus menghentikan kita untuk tetap nonton. Nontonnya jalan terus, komunikasi juga nggak perlu terputus. Sayangnya untuk layarnya sendiri cuma bisa ngenalin 5 sentuhan sekaligus. Ya udah cukup sih buat main game-game sejuta umat zaman now, walaupun kalau buat main aplikasi piano jadi nggak bisa. Tapi beneran aman kalau buat main game. Walaupun game-game dengan genre FPS, saya nggak nemuin yang namanya delay touch sama sekali. Aman pokoknya. Sementara untuk suara speakernya, Infinix Note 7 Lite ini cuma ngandelin satu speaker mono di sisi bawah HP yang kualitas suaranya kalau dikencengin nggak pecah sob. Dan lumayan bulat suaranya. Kayak gini nih, suaranya kalau di kondisi volume maksimal. Dengerinnya pakai headset sob. Biar ketara seberapa bagusnya. Nah, kalau kamu lagi pakai headset atau earphone, kualitas suara yang dihasilkan lebih asik lagi. Karena HP ini punya fitur DTS, yang bikin suara bisa kita setting, seakan suaranya lebih luas, atau seakan di depan kita, atau standar apa adanya. Ya, kita juga bisa perkuat sektor suara bassnya, vokalnya, atau treble-nya tergantung karakteristik dari earphone yang kita pakai. Kurangnya di mana? Asik kan? Nah, kalau dari segi performa, kayaknya ini nih, yang bikin HP ini harganya jadi harga hemat. Ya, supaya ngasih sektor lain jadi berasa hebat. Performanya agak disunat. Infinix Note 7 Lite ini pakai prosesor Helio P35, udah 4GB RAM dan 128GB internal storage. Kalau kata Antutu sih skornya 100 ribuan lebih. Ya, bukan performa yang istimewa di kelas harganya. Tapi segini sih menurut saya udah cukup banget.
Pokoknya kalau buat multitasking, sosial media, chatting-chatting, browsing-browsing, nggak ada masalah sama sekali. Pokoknya buat penggunaan harian normal, bener-bener nggak ada kendala. Tapi kalau buat main game, ya untuk game sekelas Mobile Legends, HP ini udah bisa ngejalin game dengan mode high frame rate. Dijalanin dengan game dengan setting grafis maksimal juga, pokoknya kalau bahasa zaman now-nya rata kanan. Ini masih ngangkat banget sob, masih enak, masih lancar jaya. Visual efek pas hero ngeluarin skill juga masih kelihatan detail sob. Sementara kalau mainnya sekelas game COD Mobile, HP ini tuh udah bisa main dengan setting grafis kayak gini. Mentok di setting grafis low dengan frame rate maksimal di high. Ya, tapi pas dibuat main udah cukup menyenangkan sih. Udah lancar, nggak ada masalah sama sekali. Udah enak banget lah. Kayak yang kamu lihat di video nih. Segini udah cukup lancar kan? Udah cukup mulus kan? Ya, walaupun nggak bisa dibilang bagus di kelas harganya. Untuk main game kayak gini udah bisa mencukupi sih, kalau menurut saya. Apalagi ada fitur magic button yang bikin tombol volume bisa jadi tombol L1, L2. Jadi main game genre FPS kayak COD Mobile ataupun PUBG Mobile jadi lebih asik. Ya walaupun kalau sering dipakai sebagai tombol L1, L2, kok tombol volumenya nggak tahu ya seberapa lama tahannya. Dan ngomongin daya tahan baterai, Infinix Note 7 Lite ini udah di atas rata-rata dari HP-HP di harga sekelas, bahkan HP harga 3 jutaan sekalipun. Soalnya HP ini udah dibekali baterai berkapasitas jumbo 5000 mAh yang dengan kombinasi prosesor dan layar yang cukup irit daya, HP ini bisa bertahan selama lebih dari 2 hari sampai minta diisi ulang. Bahkan kadang tembus 3 hari, iya kalau penggunaan normal ya. Sayangnya untuk ngecas baterainya aja yang masih butuh kesabaran. Karena HP Infinix Note 7 Lite ini belum memiliki teknologi pengisian cepat ala VOOC, adaptive fast charging, dual engine fast charging, dan lain sebagainya. Ini masih 5 volt 2 ampere aja atau 10 watt aja. Dan ngisi sampai penuhnya juga butuh waktu sekitar 3,5 jam. Buat ngisi dari kritis sampai penuh 100%. Pakai charger yang ampernya gede, yang udah ngisi 3, nggak ngaruh sob. Untuk sensor-sensornya sendiri udah cukup lengkap dan cukup responsif sob. Sensor giroskop ada, sensor magnetik untuk kompas ada, sensor cahaya juga udah ada. Dan kalau ngomongin sensor GPS-nya juga udah bekerja dengan cukup baik, cukup cepat dan cukup akurat untuk baca lokasi dan ngunci lokasi, dan juga nggak pindah-pindah sendiri baca lokasinya. Ya pokoknya bisa banget lah diandelin buat jadi penunjuk jalan. Sementara di sistem keamanan biometrik ada juga yang jadi pembeda, di mana sensor sidik jarinya ada di sisi kanan bodi yang performanya cukup cepat dan akurat baca jari. Cuma karena di samping kayak gini, kadang-kadang suka getar-getar sendiri HP-nya baca telapak tangan kita saat digenggam karena ngira telapak tangan kita itu ujung jari. Dan pengenalan wajahnya juga udah bikin nyaman sob, cepet dan akurat baca wajah pemiliknya buat ngebuka kunci. Fitur-fitur dari Infinix Note 7 Lite ini bisa dibilang mirip lah sama Infinix Hot 9 yang udah pernah Bang Tekno review. Yang videonya udah jadi, yang kamu bisa cek di deskripsi video atau bisa cek yang muncul di atas. Mirip-mirip banget fiturnya. Sama-sama udah pakai sistem Android 10 dengan UI XOS khas bikinan Infinix. Nah, karena udah Android 10, HP ini juga bisa dark mode atau mode gelap. Tapi kalau di sini namanya dark theme. Jadi background system dan aplikasi-aplikasi populer berubah dari putih jadi hitam kayak gini. Ya pokoknya jadi lebih nyaman lah pakai HP-nya. Terus juga kalau kamu suka tampilan lawas, notch areanya bisa disamarkan dengan jadi warna hitam kayak gini. Tapi masih ada notifikasi-notifikasinya. Ada juga fitur sosial turbo untuk maksimalin fitur-fitur di HP supaya WhatsApp-an makin mantep. Kayak selfie flashlight-nya jadi LED notifikasi, ngintip status teman lebih gampang, video chat dengan Beautify, dan banyak lagi. Fitur-fitur yang bikin WhatsApp-an jadi lebih nyaman. Terus kalau buat main game, ada fitur gaming yang namanya magic button yang bikin tombol volume bisa berubah jadi L1, L2 seperti yang saya sebutin tadi. Terus ada juga smart panel yang bikin kita lebih cepat buka-buka aplikasi yang sering dipakai dan lebih mudah akses screen recorder. Ada juga Xtime yang menyediakan banyak banget tema-tema gratis atau sekedar wallpaper keren yang bisa bikin HP kita ini jadi berasa beda biar nggak gampang bosen. Dan beberapa fitur lainnya yang nggak saya ceritain karena emang nggak saya pakai sob. Dan kalau ngomongin kamera, Infinix Note 7 Lite ini punya kamera selfie berkekuatan 8 megapiksel dan punya lampu flash untuk foto-foto selfie di kegelapan. Untuk hasil foto-foto selfie-nya juga udah cukup banget buat kebutuhan bersosial media. Nggak wah sih, tapi udah cukup menyenangkan. Ya pokoknya sesuai lah sama harga yang ditawarkan.
Sementara untuk kamera belakangnya ada 4 dan diperkuat dengan quad LED flash. Yang kalau secara susunan aslinya kayak gini sob. Paling atas lensa bokeh 2 megapiksel, kemudian lensa utama 48 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8. Di bawahnya kamera makro 2 megapiksel dan paling bawah lagi adalah AI lens kamera. Ya secara konfigurasi tadi ketahuan ya, dari 4 kamera cuma 2 kamera aja yang bisa dipakai buat foto-foto, sisanya kamera pendukung. Cuma kamera utama 48 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel aja. Sisanya buat pendukung aja. Dan sebelum ke hasil foto-fotonya, saya mau kasih lihat UI kameranya kayak gimana. Biar kamu tahu fiturnya apa aja. Pertama di atas jendela bidik nih, ada akses kamera setting yang isinya sederhana. Ada pengaturan suara kamera, pengaturan garis bantu, touch capture, dan watermark. Terus juga ada ukuran foto, timer, tag lokasi foto, level kemiringan, dan juga custom tombol volume. Kalau balik lagi ke jendela bidik, di deretan atas masih ada pengaturan LED flash, ada juga pengaturan HDR, ada icon untuk aktifin mode 48 megapiksel, pengaturan rasio hasil foto, dan juga filter-filter warna foto. Terus kalau di jendela bidik bagian bawah, kamu bisa lihat icon pohon dan icon bunga yang fungsinya buat pindah-pindah dari kamera utama ke kamera makro ataupun sebaliknya sob. Pohon untuk kamera utama dan bunga untuk kamera makro. Nah, di bawah jendela bidik ada mode-mode foto yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Ada mode perekaman video, mode AI cam atau kamera utama, mode cantik yang nggak cuma buat muka aja tapi juga buat badan, bisa kelihatan lebih langsing. Ada mode bokeh yang bisa dipaksa dengan aperture buatan hingga f1.0. Ada air sticker buat lucu-lucuan, dan terakhir ada mode panorama. Ya, fitur kameranya biasa-biasa aja ya. Udah lumayan komplit, tapi nggak ada yang istimewa. Bahkan nggak ada mode malamnya. Dan untuk hasil fotonya kayak gimana? Kayak gini sob. Untuk foto-foto pakai kamera makro udah lumayan oke. Walaupun kamu harus pastiin kondisi pencahayaan cukup biar dapat hasil yang maksimal. Dan karena cuma 2 megapiksel, jadi kalau hasilnya dilihat di layar komputer agak pixelhead. Sementara untuk kamera utamanya udah cukup mantep sih, udah bisa banget buat memenuhi kebutuhan foto-foto. Warnanya nggak over dan juga nggak pucat. Masih bisa menampilkan detail yang baik dan tone warna yang baik pula. Cuma karena nggak ada mode malamnya, jadi kalau foto-foto kondisi malam hari kualitasnya masih berasa noise dan overbright di bagian-bagian yang cukup terang, kayak di bagian lampu misalnya. Nah, kalau untuk hasil rekaman videonya, mending kamu lihat aja deh hasilnya kayak gimana. Kayak gini sob. Nah, kalau ini adalah rekaman video dari kamera depannya Infinix Note 7 Lite yang harganya nggak sampai 2 juta. 2 juta kurang dikit kalau belinya flash sale. Belum stabil ya, masih agak goyang-goyang dikit. Dan kalau kamera belakangnya kayak gini sob. Nah, kayak gini nih hasil rekaman video dari kamera belakangnya. Ini cuman Full HD aja, nggak bisa 4K, dan kayak yang kamu lihat masih kurang stabil karena emang belum ada stabilisasi baik AIS ataupun OIS. Jadi beginilah apa adanya aja. Kesimpulannya untuk HP di kelas harga setara, di harga 2 juta lebih dikit atau 2 juta kurang dikit, Infinix Note 7 Lite ini punya keunggulan di desainnya yang kece, layarnya udah pancol, udah gede juga, baterainya yang cukup gede 5000 mAh, RAM yang cukup lega, dan internal storage yang lega 128GB, dan juga punya LED selfie flash yang bisa juga buat LED notifikasi aplikasi WhatsApp. Sementara beberapa bagian yang masih diimprove adalah di bagian performanya, yang menurut saya kalau di kelas harga setara itu kurang dikit. Terus juga kecepatan charging baterainya dan video recordingnya yang masih belum stabil. Ya gitu aja sih, yang namanya produk pasti ada kekurangannya kan. Tapi di harga segini, kelebihan-kelebihannya ini tuh bikin HP ini jadi worth it dibeli. Dan gitu aja videonya. Apa pendapat kamu mengenai Infinix Note 7 Lite ini? Boleh banget komentar sob. Dan Bang Teto pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kotor banget ya. Kotor.